Sudah dilihat videonya? Video yang mana? Video yang mana? Pertemuan pertama? Hah? Perkenalan? Ini kan pertemuan dua. Pertemuan dua itu perkenalan. Sekarang kan pertemuan dua. Nah, sudah dilihat videonya pertemuan dua? Belum? Ada yang sudah lihat? Tangan yang sudah lihat. Satu yang sudah ada lagi? Ada. Karena nggak ada yang lihat, dihukum ya. Ingat-ingat waktu pertemuan pertama ada WA-nya. Ingat-ingat pertemuan pertama ngomong apa. Kita di kelas cuma membahas yang sudah sampai lihat itu punya masalah di mana, ya kesulitan di mana. Kalau kita bahas lagi yang ada di video, ya waktunya nggak cukup. Jadi ya, kita punya 5 SKS. Apa 5 SKS itu? Artinya apa 5 SKS itu? Dalam 1 minggu, sampean wajib belajar 50 menit kali 5. Berapa itu? Berapa itu? Hah? 300? Hah? 240. 5 kali 5 toh? 25 toh tambah 01. 250 toh? Berapa jam itu? Hmm? 2 jam? 4 jam lebih 10 menit. Yang artinya dalam 1 minggu berarti yang sampai harus belajar minimal 4 jam 10 menit. Belajar dosennya, enggak. Belajar ketemu dosen di kelas. Ya. Misalnya sama dosen belajar tapi nggak diajari, diawasi saja. Belajar mandiri, belajar sendiri nih. Belajar berkelompok. Baca materi dari dosen termasuk lihat yang di YouTube itu. Itu. Pertanyaannya minggu kemarin sudah belajar berapa jam? 1,5 jam. Sama sekali 14. Yang artinya berarti minggu lalu ini untuk mata kuliah ini loh. Mata kuliah ini yang 5 SKS ya. Berarti sampai kurang belajarnya sekian jam. Ya. Kalau cuma 1 jam berarti kurang 3 jam 10 menit kurangnya. Ya. Tolong diikuti minimalnya itu gitu loh. Anda atur diri Anda sendiri. Saya tak belajar dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Hari apa. Ya, saya lagi materinya silakan dilihat di YouTube. Alamat atau link dari YouTube-nya ada di e-learning. Kalau sekarang pertemuan ketiga, berarti materi pertemuan 3 harus sudah siap. Siap pertanyaan, siap hal-hal yang ingin dibahas, hal-hal yang ingin didiskusikan. Kalau sudah siap, di kelas bisa ditanyakan, bisa dibahas, bisa didiskusikan. Oke. Pertemuan 1, materinya tentang perkenalan komputer, website. Dan itu sudah minggu lalu kan, minggu lalu sudah saya tulis di WA bahwa buat rangkuman, ingat nggak? Ada pertanyaan nggak tentang materi itu? Apa? Komputer di sini kalau misalnya sampai yang merasa perlu diinstal sesuatu, silakan disiapkan ya.
kemarin ada hal-hal yang perlu diinstal di laptop masing-masing. Ya kalau Anda nggak punya laptop, ya komputernya ini Anda install kurangnya apa. Nggak bisa masuk internet. Pakai yang sebelah sana. Yang sebelah sini kadang bisa, kadang enggak. Kayaknya kabelnya ogel-aglik gitu. Nggak usah dimatikan yang merah-merah itu ya. Biarkan. Ayo loh, saya nunggu ya. Katanya ada pertanyaan. Siapa namanya? Hah? Cindy. Hmm? 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 Fungsi lain. Jadi Anda membuat pertanyaan seperti itu dasarnya apa? Kenapa sampai membuat pertanyaan seperti itu? Ada sesuatu? Hmm? Kenapa? Nah iya, jangan buat pertanyaan. Kalau Anda lihat video yang saya bagi ke WA, di WA kemarin ya, ada di e-learning juga videonya itu. Jangan belajar untuk menghafal. Gitu. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu karena untuk dihafal juga. Tapi lebih bagaimana caranya Anda memahami sesuatu. Jadi apa pertanyaannya adalah apa fungsi lainnya? Pertanyaannya fungsi yang lain itu kenapa ditanyakan gitu. Dapat ilham dari mana gitu loh. Saya nggak ngerti. Beritahu saya. Anda mencoba memahami apa gitu loh. Soal sampai Anda tanya fungsi lainnya apa. Bukan salah, bukan berarti salah pertanyaannya. Mungkin saya nggak paham gitu. Ini apa? Berarti jelasnya apa? Apa yang membuat? Ini kenapa? Siapa akan hyperlinknya? Sampai tahu contohnya hyperlink itu apa? Contohnya seperti apa? Apa contohnya hyperlink? Hyperlink nek teman-teman. Tidak saya. Apa contohnya rek? Monggo Mas, kamu jawab. Itu hyperlink. Bukan, itu URL. URL itu adalah nama yang diberikan supaya mudah dibaca, alamat yang dibuat supaya bisa dibaca oleh manusia. Alamat aslinya adalah nggak tahu, mungkin 200.200.200.200 itu mungkin alamat aslinya. Tapi kalau ngapalkan angka kan sulit manusia, makanya dibuat nama yang mudah dibaca manusia, jadi mudah dihafal. Jadi Anda nggak mungkin selamanya nulis unwah.ac.id itu Anda tiap membuka lihat dulu apa ya alamatnya, enggak. Karena sudah ingat soalnya Anda kuliah di Unwaha gitu ya, tinggal nama di belakangnya AC.id. Nah, jadi yang di atas itu ada address bar itu diisi dengan URL. Anda bisa isi dengan alamat tadi yang angka tadi atau nama yang sudah disiapkan. Jadi alamatnya dibuat dalam bentuk huruf dan kata supaya bisa mudah dibaca manusia, mudah dihafalkan manusia. Itu yang tadi dulu. Terus hyperlink itu yang mana? Hyperlink itu kalau ada tulisannya customize this page.
Itu kalau Anda klik, kalau Anda klik, maka pergi ke halaman lain, ya itu namanya hyperlink. Ya itu tadi. Customer-nya kalau sampai klik ngapain? Nah, pergi ke halaman lain kan? Ya itu hyperlink. Bisa sampai buka Wikipedia, bukan Wikipedia mas. Wikipedia. Apa ya? Nah, nggak pakai ini wis, Google ya. Tulisan Wikipedia bahasa Indonesia ini ada warna yang berbeda kalau Anda pencet, Anda klik gitu ya, pergi ke halaman lain. Nah, itu bisa. Iya. Namanya siapa, Mas? Panggilannya? Pak Izin. Salam. Data dari satu komputer ke komputer lain. Misal kalau ngambil bisa nggak? Misal dari komputer ini saya ambil lewat ini bisa nggak? Bisa saja. Tapi kan ada yang punya di rumah punya kolam ikan. Terus sampean punya keran tapi jaraknya jauh. Apa yang Anda lakukan? Kalau mau ngisi kolam ikan. Pindah air dari kolam ikan, pindah air dari keran ke kolam ikan gimana caranya? Ini ada keran nih. Ada airnya kan. Cara pindah air di dalamnya keran ini ke dalam kolam ikan gimana caranya? Apa lainnya? Pakai kabel nggak bisa. Setrum namanya. Ember. Kalian ada media untuk memindahkannya. Sama. File itu juga kalau mau dipindah ya harus ada media untuk dipindahkan. Contoh Anda pakai USB ya. Dari komputer ini ke komputer itu sampai pakai USB bisa kan? Tadi pertanyaannya dari mana ke mana? Jaringan WiFi ada datanya, nah? Ada filenya. Tidak ada kan? Jalan WiFi ini connect ke komputer lain gitu kan? Data di komputer lain itu mau sampai pindah kemana? Dari komputer ke komputer? Ya bisa. Banyak caranya. Jadi kalau sama-sama connect ke WiFi, berarti medianya adalah WiFi-nya itu tadi. Ya, bagaimana caranya bisa pindah data? Berarti harus bisa disetting. Komputer A harus bisa ditemukan oleh komputer B, komputer B harus bisa ditemukan oleh komputer A. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dua-duanya harus mengizinkan perpindahan data kan gitu ya. Baru bisa dikirimkan dari A ke B lewat WiFi-nya tadi. Ya, misalnya kalau sudah terkonek tadi sudah bisa dikenali nanti ada komputer A itu isinya bisa diakses oleh komputer B gitu. Tapi cuma isi-isi yang diperbolehkan. Jadi ada folder tertentu yang bisa diakses oleh komputer B gitu loh. Nah, kalau filenya sampai taruh situ terus Anda izinkan untuk di-share ya, ada file sharing option itu, nanti bisa diambil oleh komputer B data yang dari komputer A itu. Jadi untuk pindah data macam-macam caranya. Itu dari A ke B bisa pakai Bluetooth, inframerah, ya bisa pakai kabel. Medianya kan banyak, sama kayak Timbo tadi.
Terjawab, Mas Faizin. Kalau saya itu kalau menjelaskan sesuatu kadang terlalu panjang, terlalu berlebihan gitu. Jadi bulat. Jadi kalau sampai mendengarkan omongan saya, baiknya dirangkum gitu. Intinya yang saya ngomongkan apa sih? Biar sampai lebih paham. Ye, siapa namanya? Hah? Panggilannya? Ivan. Iva. Tahun. Iva. Iva. Penyimpanan data di agak keras ya. Website YouTube. Karena yang diupload. Oh iya. Oh iya. Nggak mungkin nggak besar. Hah? Carian di Google server gitu, YouTube gitu. Oh. YouTube itu bagian dari Google ya. Kalau dari sini aja kelihatan ya, ada berapa banyak komputer yang ada di pangkalan datanya Google gitu. Dalam satu tower itu isinya nggak cuma satu hard disk gitu, bisa sampai puluhan. Jadi pakai mounting rack, nggak diisi dengan, kalau ini komputer bisa diakses ya, ada monitornya apa, ini nggak. Mounting rack itu isinya adalah hard disk yang ditata supaya bisa disalurkan datanya gitu. Jadi satu mounting rack itu isinya bisa puluhan hard disk gitu. Nah itu ada berapa di itu sendiri gitu. Banyak, pasti banyak. Makanya Google itu ada iklannya, ada apanya. Karena untuk memaintenance ini butuh biaya yang besar. Berapa jumlah pastinya ya nggak tahu. Misalnya sekarang saya tahu, besok bukan berarti sama. Bisa aja ditambahi. Kan gitu. Nambahin nggak 1, 2, 3. Ada teraan gitu ya. Ratusan tera gitu. Satu hari bisa ditambah. Jadi bisa aja di server itu isinya ya angka yang nggak bisa kita hitung. Berapa jumlah kapasitas penyimpanan. Ya, ada lagi. Maaf. Kalau ngomong yang keras ya. Data korup itu ada macam-macam alasannya. Kalau data korup itu biasanya nggak akan menyebabkan korupnya menyebar ke yang lain. Gitu. Yang bisa menyebabkan sesuatu menyebar ke orang, ke bagian-bagian, ke file lain, ke direktori lain, itu namanya worm. Worm itu salah satu jenis virus yang bisa menginfeksi file-file yang lain. Gitu. Ya, jadi yang bisa menginfeksi file yang lain ya virus itu. Gitu. Jadi tergantung gimana keamanannya. Gitu. Kalau nggak ada keamanannya ya diserang virus satu ya nyebar kemana-mana rusak semua. Kalau mereka sudah siap dikasih keamanan sesuatu bahwa ada fail safe-nya, jadi misalnya kalau ada satu hadis kena, ya satu hadis ini yang dikorbankan, yang lain nggak akan kena, bisa juga seperti itu. Ya pastinya ada ilmunya kan, untuk belajar security dari server. Ada pertanyaan yang lain?
Nomor satu, saya nggak pernah pakai iPhone, jadi saya nggak tahu. Nomor dua, saya cuma bisa ngira-ngira. Jadi jawaban saya nggak mungkin 100% benar. Jadi kalau menurut saya yang terjadi ya ada server yang backup itu gitu. Jadi kalau Anda mau pindah, data yang lama mau nggak mau dipindah dulu ke server gitu. Lalu yang baru itu download dari servernya. Sama yang terjadi kalau Anda pakai Google Chrome, terus Anda buat akun user itu, maka tersimpan histori Anda, password-password Anda, ya. Jadi kalau Anda buka di komputer lain, belum ada usernya, Anda buat user yang sama, login ke akun Google Anda bisa mengakses itu tadi, halaman-halaman yang ada di history, password Anda, dan mungkin yang lainnya gitu, yang disimpan juga oleh Google di servernya. Sama dengan WhatsApp. WhatsApp kalau Anda pindah dari mobile, Anda buka di komputer, kok Anda bisa lihat pesan-pesan sebelumnya. Soalnya datanya disimpan di server. Nggak semua data disimpan di server. Ada yang disimpan, yang penting-penting, yang enggak ya. Soalnya dirasa membebani kalau semua disimpan. Misalnya file-file, nggak semua file disimpan. Ya, jadi bisa saja kalau yang di sini filenya dihapus, Anda buka lagi, ya nggak bisa diakses. Soalnya yang dijadikan acuan adalah file yang ada di dalam HP Anda misalnya. Ada lagi yang mau tanya? Siapa yang nanya? Tadi siapa yang nanya? Tadi siapa yang nanya? Sudah, dua. Bentar. Ya. Nggak ada yang nanya? Yakin? Yakin? Siapa sih? Paham? Ya sudah. Ya, monggo. Panggilannya. Huh? Siapa namanya tadi? Joni ya. Kalau data disimpan, Anda di Google Drive, itu biasanya ada aturannya. Ya. Sama kayak Anda install software, ada aturannya. Ya. Ketika sebelum install tuh muncul tuh. Ya. Yang Anda harus baca tapi Anda skip, nggak Anda baca itu. Langsung saya baca itu. Ya, sama seperti itu. Jadi Google Drive juga ada aturannya. Aturannya bisa berubah-ubah. Kapan dia dihapus? Misalnya Anda punya Google Drive yang nggak Anda akses selama 1 bulan misalnya. Apakah dihapus? Ya tergantung Google-nya punya peraturan seperti apa. Tapi kalau masalahnya ada Anda lupa password, ya Google nggak akan tahu Anda lupa password. Gimana caranya Google tahu? Apa sampai datangin, sampai lupa password? Ya? Google nggak akan tahu. Jadi ya selama peraturannya tidak mengharuskan file-file yang ada di dalam Google Drive Anda dihapus, ya tetap ada di situ. Gimana cara mengaksesnya? Ya nggak bisa, karena semua ada keamanannya. Kalau Anda diberi kelonggaran, begitu juga hacker-hacker yang lain yang ingin mengakses data-datanya orang lain nanti diberi kelonggaran juga. Makanya username dan password itu hal yang harus disimpan gitu ya. Termasuk email, termasuk bukti-bukti bahwa Anda yang punya gitu. Authentication ya. Untuk membuktikan bahwa Anda pemiliknya.
Jadi misalnya saya punya akun Steam. Kalau saya kehilangan data password saya, ya saya nggak tiba-tiba dikasih. Harus membuktikan dulu bahwa saya benar-benar yang punya. Contohnya dia tanya, kapan pernah beli game? Game apa yang dibeli? Uang. Tapi sebenarnya itu enggak. Jadi itu ada wallet nih. Wallet itu kayak UFO. Ya. Nomor UFO-nya berapa? Makanya itu sesuatu yang perlu disimpan kalau Anda punya akun gitu. Jadi dicari tahu kira-kira akun dari yang saya punya ini, misalnya Google Drive, terus email, apa sih data-data yang perlu saya simpan. Nah itu perlu tahu. Jadi sewaktu-waktu kalau username password-nya hilang, ada data itu yang bisa dijadikan bukti kalau Anda pernah memiliki. Ada pertanyaan, Mbak? Enggak. Sekali lagi tergantung peraturannya. Contoh kalau di dalam komputer Anda hapus, tergantung cara menghapusnya. Tidak benar-benar dihapus. Di Google Drive bisa apa? Di Google Drive saya lupa, saya lupa. Hah? Masuk sampah dulu ya, nggak langsung dihapus ya. Tapi setelah berapa waktu, seminggu kalau nggak salah dihapus ya. 30 hari, 1 bulan. Gitu. Jadi gitu. Tapi bisa aja datanya langsung ada hapus gitu. Kalau di Windows ada permanently deleted gitu ya. Kalau di Google Drive bisa aja yang disampaikan langsung saya sampai bersihkan kan bisa. Jadi ya hati-hati kalau nggak hapus. Makanya saya punya masalah sama data yang terlalu besar. Karena takut kalau dihapus hilang. Ternyata butuh. Ada yang nanya? Sudah, karena tadi kan nggak ngeliat video yang pertemuan kedua ya. Tolong berdiri yang belum ya. Ayo dihukum. Ayo dihukum. Berdiri semua. Yang nggak lihat video pertemuan 02 part 1. Sudah lihat? Pertemuan 201. Pertemuan 0201. Sudah lihat? Dilihat trailernya? Iya. Iya, browser. Yang saya iya, browser itu. Yang belum? Dihukum apa ya? Dihukum selawatan aja ya. Ya, lanjutkan ya. Sudah siap? Allahumma ini yang maju. Ini dihukum semuanya. Iya, ya sudah, Lain kali hukumannya yang lain. ya.
Kalau sudah, nanti videonya silakan Anda lihat sendiri. Jadi nggak kita bahas lagi, soalnya kalau kita bahas tadi waktu kita terbatas, jadi nggak bisa menyelesaikan materi yang banyak ini. Jadi disiapkan kalau nanti ternyata ada pertanyaan, disiapkan untuk dipertanyakan lagi di pertemuan ketiga. Tapi yang sekarang kita kasih materi yang lain, mungkin nyerempet-nyerempet itu, terutama nyerempet yang materi pertemuan 02 part 2. Gitu ya. Ada yang part 2 itu. Memang baru saya upload, soalnya nanti saya bahas. Nanti diskusinya pendalaman dari apa yang saya bahas. Ya. Bentar, Oke, yang pertama silakan dibuka kode editornya. Jadi kemarin pertemuan pertama pernah kita bahas bahwa Anda bisa pakai Notepad. Ya, jadi kalau nggak pakai yang aneh-aneh, nggak pakai yang bisa pakai Notepad biasa. Dan bisa apa, Mas? Sublime boleh, pakai Sublime boleh, pakai Atom boleh, Visual Studio Code boleh. Yang mana aja dibuka, silakan dibuka. Dulu SMK, jadi siapa yang dari SMK? TI? Banyak ya? Kalau informatika kayaknya tidak ada sama sekali. Boleh apa aja. Silakan ya dipilih sendiri. Notepad boleh, Notepad plus boleh, Sublime boleh, Atom boleh, Visual Studio Code boleh. Apalagi yang lain? Yang saya hafal itu. Ada banyak yang lain yang saya mungkin tidak hafal. Jadi di video yang part 2 itu sedikit dibahas selain tentang browser juga bahwa ada kode di dalam HTML atau ada kode HTML yang nanti bisa dibaca oleh browser. Nah, sekarang kita coba peragakan kode HTML-nya. Tolong dibesarkan, Mas. Tulisannya itu dibesarkan. Kalau di Sublime, saya nggak tahu gimana. Bisa kontrol plus nggak? Ya, bisa ya. Terus, agak besar terus. Terus. Udah, maksimalin. Ya, wis. Biar kelihatan teman-teman. Kelihatan teman-teman? Ada yang belum buka? Hah? Hah? Iya, ya. Boleh satu komputer 2 orang boleh. Tapi kayaknya komputer yang sini bisa loh. Yang nggak bisa cuma komputer yang ini kan. Itu silakan kalau mau dipindah ke situ, Mas. Kemarin sudah saya share itu ya. Komputer-komputer yang mana yang nggak bisa. Kayak itu nggak bisa tuh. Pojokan itu. Yang ini kayaknya bisa, Mas. Nggak dinyalakan. Yang itu, sampean. Jangan oleh yang lain. Sampean ini loh, Mas. Mas, itu bisa dinyalakan. Komputer sampean. Harusnya bisa. Nggak butuh internet. Nggak butuh internet. Semester 1 untuk pertemuan 1, 2, 3 kayaknya belum butuh internet. Nanti selalu tes mungkin. Dan tahu sampai pencet apa ini? Ngapain pencet F5 F1? Dan pencet F5 F1. F1 kan continue. Sudah, biarkan. Biarin nampaknya aja. Bisa kan? Kenapa nggak dinyalakan? Bisa Mbak itu Mbak. Sebelahnya sampai tadi bisa Mbak, walaupun nggak ada internet. Ya. Yang ini tadi. Ini tadi. Bisa.
Kok mati? Tapi kok mati? Itu mati monitor. Bisa nyalakan ya? Nah, itu. Jadi kita belajarnya bukan untuk yang sudah bisa ya. Jadi yang sudah bisa, anggap aja belajar lagi, ngulang ya. Nah, ini kita belajar buat teman-teman yang nggak bisa, kita bantu supaya bisa. Jadi kalau Anda merasa saya belum pernah belajar ini sebelumnya, enggak apa-apa. Justru dari awal kita belajarnya. Bisa buka notepad-nya, Mbak? Bisa enggak buka notepad? Bisa buka notepad? Ya bisa. Bila enggak mau, sampai nggak bisa nyalakan komputer, Anda nggak bisa nyalakan komputer, tanya oh. Ya. Nih, dipencet bundaran-bundaran di kiri itu udah. Terus diketik, Mbak. Tapi ketik NO gitu, ketik N. Oh. Nah, itu ada notepad itu muncul ya. Bisa Anda tekan enter, bisa Anda klik. Tidak apa-apa, sementara pakai notepad dulu ya. Contoh pakai notepad dulu ya. Notepad biasa. Hati-hati, hati-hati, kepala. Hati-hati. Nah ini format dibesarkan juga. Format. Ini format. Format. Font. Nah, diganti jadi 64. Yang 48. Ini cukup besar. Sudah? Ada yang belum siap? Angkat tangan yang belum siap. Tunggu apa? Apa yang masalahnya? Download apa? Download apa? Ya, pakai notepad aja. Kalau belum punya, pakai notepad. Nanti tahu notepad kekurangannya apa ya. Tidak ada notepadnya. Sama sekali. Anda ketik notepad, nggak muncul apa-apa. Siapa yang hapus? Itu pertanyaan. Notepad kan bawaannya Windows. Itu ada itu. Dia itu. Ada ya. Download sendiri ya. Jadi ya ini permisi. Ada yang belum angkat tangan? Ada yang belum angkat tangan? Enggak apa-apa, contoh di depan juga saya ganti tadi subline saya ganti jadi pakai notepad biar yang belum bisa pakai notepad bisa ngikuti. Sudah ya, karena nggak ada yang angkat tangan saya anggap sudah. Tolong di notepad-nya dituliskan seperti ini. Ya, jadi itu kodenya HTML. Jadi HTML itu hanya kemarin dibahas di part 1. M, markup, L-nya language, yang artinya HTML itu adalah bahasa penanda. Jadi dia hanya menandai saja. Jadi sebenarnya dia tidak merubah-rubah tampilan,
HTML itu. Tapi browser yang baca itu merasa bahwa kalau dikasih tanda seperti ini, tampilannya adalah seperti ini. Ya, seperti saya bilang kemarin bahwa browser di video yang 0201 itu bahwa setiap browser cara menampilnya kadang berbeda-beda. Nggak semua browser menampilkan sesuatu dengan cara yang sama. Karena yang membaca kode HTML adalah browser. Setelah dibaca, browser akan menampilkan tampilan, tulisan, gambar, tabel, bentuk-bentuk yang sudah disepakati dengan caranya masing-masing. Mozilla dengan caranya Mozilla, Chrome dengan caranya Chrome, Microsoft Edge dengan caranya Microsoft Edge, dan seterusnya. Nah, kodenya itu seperti ini. Kodenya HTML untuk menandai sesuatu itu seperti ini. Coba di dalamnya Anda isi namanya sampai masing-masing. Siapa namanya? Saya belum tahu. Agil. Ya, nama lengkap itu. Nama lengkapnya. Oh, geser ke kiri. Ya, silakan diisi dengan nama masing-masing. Langsung dicoba aja. Jangan nunggu. Silakan langsung diketikkan hal yang sama gitu. Ada belum teman-teman? Yang lupa namanya siapa? Saya baru nyarikan. Sudah? Sudah? Kalau sudah ini bisa di-save. Silakan ya, file save, Ctrl S, terserah. Jangan langsung di-save ya, tapi buka dulu Windows untuk nge-save-nya gitu ya. Nah, munculkan yang seperti ini. Jangan langsung di-save, tunggu dulu. Tapi munculkan yang seperti ini, bisa Ctrl S, bisa file save atau file save as. Bisa? Bisa? Coba ditutup dulu, escape. Nah, ini file itu yang atasnya ya, file. Klik, ini bisa pilih save atau save as. Nanti muncul sama kayak ini tadi ya. Ada belum kan? Sudah? Jadi di bawahnya ada save as type. Ini sama yang ganti dulu ke all atau ALL tuh ya, al gitu ya. Yang bawah dulu diganti jadi all type, all types, all files. Pokoknya all ya. Sudah? Kalau sudah yang atas ini Anda kasih nama terserah. Misalnya profil, nama, percobaan 1, misalnya terserah lah namanya apa. Pokoknya diakhiri dengan titik HTM. Ya, jadi namanya apa terserah. Ini Anda isi apa terserah. Diikuti dengan titik HTM gitu ya. Atau kalau yang sudah tahu bisa HTML, bisa pilih salah satu. Jangan di save dulu ya teman-teman bisa ngikuti. Agil. Ya, saya ingat aja. Diingat-ingat tempatnya ya, sampai naruh di mana. Kalau di sini ada di drive di Agil kuliah web ya. Ingat-ingat taruh di mana, terserah Anda mau taruh mana. Sekarang dipindah mau ditaruh mana, mau ditaruh di desktop silakan, mau ditaruh di mana, di folder apa terserah. Pokoknya Anda tahu tempatnya. Ya. Ini bukan sulap ya.
tiba-tiba hilang gitu ya enggak. Jadi Anda harus tahu tempatnya di mana. Sudah ketemu? Sudah ketemu tempatnya yang mau dipakai atau simpan? Kok buka folder saya namanya? Folder baru. Namanya enggak juga lah. Nama teman siapa? Loh, kok ada foldernya enggak? Ya, enggak apa-apa. Silakan. Gimana coba yang sampai tahu tempatnya? Anda bisa nyari. Ya. Sudah, yang belum angkat tangan? Sudah ya. Kalau sudah bisa di-save. Langsung di-save. Kalau sudah di-save, dibuka folder tempat nyimpannya tadi. Ada yang nggak ketemu? Kalau nggak ketemu, Anda bisa save lagi dengan cara file, save as. Dilakukan hal yang sama, pilih tipenya, jadi all, kasih nama belakangnya ATM, titik ATM gitu ya. Terus pastikan naruh di lokasi yang Anda tahu, yang paling gampang ya desktop gitu ya. Yang paling gampang ya di desktop. Gampang nyarinya. Dibantu temannya, Mbak. Dibantu temannya. Kalau nggak bisa jangan takut tanya ya. Tanya oh. Seperti tidak ditarik biaya apapun. Ya. Nah, kalau Anda lihat di situ ikonnya itu bisa macam-macam ya. Mungkin defaultnya kalau Windows 10 gitu ya, gitu. Kalau Windowsnya Windows 7 mungkin Internet Explorer gitu ya, gitu. Nah, kita tunggu teman yang itu. Enggak kalau masanya. Hah? 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 Tadi nyimpennya di mana? Coba dibuka. Filenya, 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 filenya Nifah. Nah, itu Anda ini dah, ini filenya. Open file location. Tuh, new folder namanya nyimpannya. Tangga 05 new folder. Sudah? Kalau sudah, Anda bisa klik kanan filenya itu. Duduk di mana? Di depan. Di klik kanan bisa pakai open with. Biar Anda bisa memilih browser yang Anda mau gunakan. Jadi kalau defaultnya apa, bisa Anda ganti jadi browser yang Anda ingin gunakan. Misalnya pakai Chrome. Gitu ya. Nanti munculnya di Chrome. Tulisan seperti ini. Sudah berhasil membuat halaman. Gampang tadi Pak. Sekali lagi jangan takut tanya, ada apapun yang mau ditanyakan, jangan takut, oh nanti teman-teman sudah bisa, saya belum bisa, justru nggak bisa itu tanya. Sudah, Mbak?
Nah, kalau sudah, ya itu tampilannya dari kode yang Anda tuliskan tadi. Jadi tulisan B-nya kok hilang. Tadi Anda nulis B itu ya hilang ya. Karena ketika dibaca, tulisan B tadi cuma dibuka itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang perlu ditampilkan. Gitu ya. Jadi itu cuma penandanya dibaca untuk mengetahui bahwa isinya itu apa. Jadi kalau ini dibagi jadi 3, ini pembuka, ini penutup, lalu yang tengah ini adalah isi. Nah, isinya itu apa? Caranya browser supaya tahu, kita yang buat kode yang harus nuliskan. Gitu. Ingat-ingat ya itu ya. Nanti ada tambahannya, tapi diingat-ingat. Biasanya itu keluar di ujian. Pembuka, isi, penutup. Pembuka tag ya. Anggap aja tag itu adalah penanda. Jadi ada pembuka. Penanda pembuka, ada penanda penutup, dan tengah-tengahnya ada isi. Jadi cara bacanya kurang lebih adalah tanda B ini dimulai dari sini dan akan diterapkan seterusnya sampai ketemu penutupnya. Sampai diakhiri di situ. Oke, walau bahasa pemrograman bahasa Inggrisnya biasanya ini disebut penanda pembuka ya, atau mulai membuka, tandanya dimulai gitu. Ini namanya end tag atau akhir dari penanda atau tandanya diakhiri, kurang lebih seperti itu. Bedanya dibuka dan ditutup apa? Kalau ditutup ada garis miringnya gitu. Kenapa kok ada garis miring lalu ada tulisan lagi B gitu? Supaya tahu yang ditutup yang mana ya. Oh, yang saya tutup adalah B. Soalnya di dalam kode HTML ada banyak penanda yang lain. Contoh yang tanpa penanda Anda bisa tuliskan di luar. Mungkin di bawahnya ini. Mas, di bawahnya B itu. Enter. Di sini Anda kasih spasi dulu. Spasi ya, baru Anda tulis ada. Gitu. Silakan dicoba langsung. Kan filenya berubah ya. Di browser nggak langsung berubah. Di browsernya nggak langsung berubah. Kalau ini dirubah supaya browser juga berubah, maka yang perlu dilakukan adalah yang di file ini Anda save lagi, bukan save as tapi di save aja, Ctrl S gitu, Ctrl S atau file save gitu ya. Kalau sudah di browser juga belum berubah, coba dibuka browser, dibesarkan mas, di zoom, Ctrl plus ya. Ya. Caranya supaya muncul perubahannya tadi adalah perlu dimuat ulang. Caranya bisa di kanan reload, bisa tekan F5, atau yang atas ini dipencet ya, yang dicontohkan tadi dipencet. Ada banyak cara untuk memuat ulang sebuah halaman ya. Refresh, reload, dan lain-lain. Jadi ini kelihatan bahwa yang dikasih tanda B tadi jadi bold ya. Jadi cetak tebal. Padahal mencetak tebal ini adalah keputusan dari browsernya karena dianggap kalau dikasih tanda B oleh HTML maka
saya sebagai browser ingin mencetaknya lebih tebal daripada yang lain. Jadinya seperti sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tergantung perintahnya. Saya belum bahas yang B ini apa ya. Tapi yang di dalam ini, B ini, ini namanya adalah namanya adalah nama. Jadi ini adalah tag name gitu ya. Nama dari penanda. Tergantung nama dari penandanya apa, maka browser akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Oke, kalau B tadi dicetak tebal, coba diganti jadi U misalnya. Tentunya penutupnya juga U. Coba B, penutupnya dibiarkan. Coba. Biarkan. Coba dibuka di browser. Karena U-nya tadi nggak ditutup, yang ditutup adalah B. Padahal B-nya nggak ada pembukanya. Maka B-nya nggak berfungsi. Sedangkan U-nya tadi karena nggak ditutup, maka jalan terus. Dia nyari penutupnya di mana gitu ya. Mana penutup U gitu ya. Kayak hantu gitu. Karena nggak nemu ya akan jalan terus gitu. Coba ditutup mas U-nya. Yang B-nya tadi diganti jadi U gitu. Nah, karena U-nya ketemunya penutupnya di R itu, maka berhenti di situ. Jadi tergantung dari nama dari tag-nya, apa yang dilakukan akan berbeda-beda. Cara browser menampilkan akan berbeda-beda. Ada lagi mau tanya? Oke, masih direkam. Oke. Ada pertanyaan? Saya hapus ya. Harusnya ini adalah sebuah pertanyaan, Rek. Tapi karena nggak ada yang tanya, saya gantian yang tanya. Siap? Apa yang tidak dibaca oleh browser? Apa yang nggak digatek no oleh browser? Apa yang diacuhkan oleh browser? Dari kode Anda, coba dibuka kodenya. Apa yang diajukan oleh browser? Apa yang dianggap tidak ada? Apa yang dicuekin? Perintahnya. Perintahnya justru penting buat browser. Dia menentukan isinya itu apa. Ya, isinya ini apa? Caranya browser tahu ya dari itu tadi. Dari penandanya ya. Kalau penandanya dia tahu, maka dia bisa melakukan sesuatu, mengubah tampilan isinya misalnya berdasarkan nama dari penandanya. Justru penting penanda itu. Tapi apa yang diajukan atau tidak dihiraukan oleh browser? Ayo, katanya ada yang sudah pernah belajar. Hah? Hah? Paragraf. Maksud dari paragraf ini apa? Hah? Ganti baris ya. Enter ya. Jadi enter Anda itu nggak digatik sampai browser. Coba Anda kasih enter yang banyak setelah adalah itu. Adalah itu Anda kasih setelah B. U, B-nya dari U ya kan ya. U-nya itu ada enter yang banyak. Ini nggak digatik sampai browser.
Nah, tadi satu aja nggak diganti no, apalagi banyak. Ya. Tadi satu kan nggak ganti baris kan, tetap di sampingnya kan. Adalahnya tetap di samping. Jadi ada beberapa hal yang nggak diganti no sampai browser, bisa ditulis mas. Di bawah mungkin bisa ditulis. Anda tulis di bawah. Bawah. Yang pertama adalah enter. Yang kedua adalah ganti baris. Sama aja. Tab. Yang kedua itu tab. Tab itu indentasi ya. Supaya menjorok, tulisannya menjorok ke dalam. Itu nggak dibaca oleh browser. Yang ketiga adalah spasi lebih dari satu. Kalau spasinya lebih dari satu, dianggap cuma satu oleh browser. Hah? Dianggap cuma satu. Jadi coba yang di atas tadi. Nah, setelah adalah tadi. Nah, itu adalahnya ada kasih spasi yang banyak. Setelah adalah sudah. Kalau dijalankan, cepat dibuka di browser. Tetap dianggap satu. Pasti. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi dianggap sebagai sesuatu yang membantu kita manusia untuk membaca kodenya. Contoh kenapa B yang tadi mas atas sendiri. Ya, maaf, B-nya sudah ganti U. U-nya habis itu ada enter gitu. Kenapa? Supaya kita bisa baca, kita yang nulis bisa baca. Oh, ini U-nya mulai dari sini, U-nya berhenti di situ, isinya itu adalah yang di tengah-tengah antara U itu. Supaya saya bisa baca. Supaya manusia bisa baca. Indentasi misalnya. Setelah U itu, Mas. Setelahnya U ke bawah, sebelumnya M. Sebelumnya M. No. Setelahnya sebelumnya M itu. Nah, ada tab. Nah, ini sebenarnya sebuah penanda bahwa Muhammad Rizky, apa namanya? Adil Bahtiar ini adalah sesuatu yang ada di dalamnya U tadi. Makanya dibuat menjorok ke dalam. Kenapa? Karena sebuah elemen itu bisa berada di dalamnya elemen yang lain. Elemen. Sebuah penanda itu bisa ada di dalamnya penanda yang lain. Elemen yang kita bahas di depan itu. Contoh U ini harusnya berada di dalam mana? Coba dibuka browsernya. Ini sesuatu yang kecil sekali ya, nggak bisa diperbesar. Jadi dicoba masing-masing, Anda klik kanan di browsernya ini, lalu inspeksi atau inspek bawah sendiri, klik kanan, nah, digeser ke bawah. Nah, jadi U itu harusnya ada di dalamnya body. Jadi kita nggak nuliskan body, HTML, head itu ya. HTML, di atas sendiri ada HTML, ada tulisannya head, ada body. Itu sesuatu yang kita tidak tuliskan, tapi ditambahkan sendiri oleh browser yang pintar. Oke. Jadi body adalah semua yang kita tampilkan di layarnya tadi itu. Yang putih itu, bagian yang putih itu yang bisa muncul sesuatu, muncul tulisan itu ya. Itu namanya body. Jadi kita mau munculkan sesuatu di situ, maka sesuatu itu harusnya kita tulis di dalam body. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita otak-atik pakainya. Bisa edit di sini, tapi yang Anda edit di sini. Jadi Anda melihat ada sesuatu ya, ada website, isinya bisa Anda rubah, bisa dirubah dari sini. Muhammad Rizky Adil Bahtiar Anda ganti jadi Joko Widodo. Dan apa mas? Bisa diklik 2 kali, bisa klik edit value atau apa, klik kanan edit value. Nah. Filenya isinya tidak seperti itu, tulisannya bukan Jokowi di filenya, tapi bisa Anda ganti dari sini gitu. Kalau di refresh, kembali lagi ke nilai awalnya. Kalau di refresh akan kembali ke nilai awal.
Jadi kesannya nge-hack padahal bukan nge-hack ini ya. Ini mengganti tulisannya, ganti nilai-nilai, ganti isinya. Hanya di monitor sampai saja. Di monitornya orang lain nggak berubah sama. Karena website aslinya tetap seperti yang tadi. Saya tambahkan di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita tambah di situ mas, di kodenya, di notepad itu. Berarti U-nya di dalam body ya. Ini kalau dikasih tab di dalamnya notepad-nya agak kejauhan ya. Dihapus tab-nya mas. Kasih spasi 3 kali gitu. Nah ini lebih mending ya. Jadi kalau di dalam Sublime apa bisa pakai tab, soalnya tabnya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau di sini tabnya jauh kalau di notepad. Nah, U-nya ini dapat dimasukkan ke dalam body. Jadi itu tuliskan kurung buka atau tanda lebih kecil body kurung tutup. Itu tanda lebih kecil itu ya. Kurungnya itu. Bodinya juga ditutup ya. Sharing body. Biar tahu bodinya mulai dari situ sampai situ gitu ya. Karena U ini ada di dalamnya body, maka saya buat lebih menjorok supaya kelihatan gitu. Supaya saya tahu apa sih yang ada di dalamnya body. Soalnya kalau rata semua bingung nih bacanya. Gimana caranya? Ini jeleknya Notepad. Saya beritahu jeleknya Notepad supaya Anda nanti coba nyari apa namanya kode editor yang lain. Seperti yang saya beritahu di pertemuan pertama. Kalau kita sepakati sama-sama, Anda nggak tahu mau pilih yang mana karena ada banyak. Pakai Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ya. PS Code. Ya. Ini Anda mau install silahkan pakai itu. Jeleknya di dalam Notepad adalah coba Anda blok dari U atas itu, di blok itu di sampai U yang bawah. Kalau di yang lain, kalau Anda tekan tab, dia geser ke kanan. Kalau di Notepad Anda tekan tab, hilang. Kalau di yang lain, semua yang Anda blok tadi geser ke kanan. Gitu. Ya, yang nyoba Sublime di situ tahu nyoba, yang nyoba di tempat lain mungkin bisa. Tapi kalau di Notepad hilang. Jeleknya Notepad itu. Jeleknya Notepad yang kedua adalah undo-nya cuma bisa 1 kali. Terus undo backnya Ctrl Z. Nggak bisa, cuma bisa 1 kali. Jadi kalau Anda ngetik apa, salah, ada yang dihapus, mau kembali ke awal lagi, nggak bisa, hilang sudah datanya. Awalnya seperti apa, soalnya sudah ngetik banyak nih. Perubahannya nggak disimpan oleh Notepad. Yang disimpan cuma 1 langkah ke belakang saja. Itu jeleknya Notepad. Nggak apa-apa, kita belajar. Jadi Notepad ini bisa dipakai kalau kepepet, nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan pakai Notepad ini, soalnya punya kelemahan itu tadi. Kesannya sepele, tapi itu sesuatu yang menyusahkan. Jadi kalau ini mau ubah, punya menjorok ke dalam, yang masing-masing Anda kasih spasi 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Note PAD ya, note PAD. Nah, body ini ada di dalamnya HTML. Nanti masukkan lagi mas, tulis di atas ada HTML. Mungkin formatnya, format, notetnya di format di atas. Font. Nah, dikecilkan jadi 24. Biar lebih kelihatan. HTML. Itu bawahnya. HTML itu adalah segala sesuatu kode-kode HTML harusnya dimasukkan ke situ. Semua kode HTML harus masuk ke dalam pembuka penutup HTML itu. Kecuali satu. Apa itu? Coba di atasnya HTML. Di atasnya HTML Anda kasih kurung buka, ada seru, depan. Oh, ya. Tulisannya seperti depan ya. TOC, TYPE.
doctype spasi mas, doctype terus spasi HTML. Nah ini untuk memberitahukan kepada browser versi dari HTML kita. Kalau tulisannya seperti itu doctype HTML itu berarti kita pakai HTML versi 5. Supaya browser tahu aja HTML berapa yang kita pakai. Karena HTML 5 dan 4 itu tag-nya sudah banyak. Ya ada perubahan, ada banyak tambahannya. Tambahan ini, tambahan itu, ada yang khusus. Yang terakhir adalah bodinya sama, body U bawah itu Anda bisa geser ke kanan pakai spasi 3 kali. Sulit kan kalau pakai notepad ya? Setiap ada perubahan, spasi. Nggak apa, ini nyontoh ini memberi contoh bahwa ini sesuatu yang nggak enak kalau Anda pakai. Yang terakhir ya, yang terakhir saya omongkan, kalau di kelas lain sempat nyoba masukkan gambar, soalnya waktunya cukup. Cuma ini tadi nggak apa-apa, kita lakukan itu minggu depan. Ya, Mas. Setelah itu, enter, pasti 3 kali, kurung buka head ya. Head itu kepala. Isinya adalah segala sesuatu yang berupa informasi tentang halamannya. Ada informasi apa tentang halamannya? Misalnya judul halaman, penulisnya siapa, dibuat tanggal berapa, dan lain-lain. Itu dituliskan di dalam head. Oke, yang kita coba di sini mungkin title, Mas. Bisa nyentuhin nggak title? Nah, tulisannya title itu di dalam ini, Mas, di dalam kurung. Titelnya di dalam kurung. Sama kayak head, sama kayak. Nggak apa, sampai kurung aja dipilih. Huruf besar, huruf kecil nggak ngefek ya. Anda pakai huruf kecil semua, head itu bisa. Huruf besar semua juga nggak apa-apa. Tapi normalnya adalah pakai huruf kecil semua. Title itu judul ya, judul dari halaman. Halaman ini judulnya apa? Misalnya kayak tadi Anda tulis profil gitu. Sebelum Anda refresh, kembali ke browser tanpa di refresh ya. Browsernya nggak kelihatan ya di atas ya. Di atas ada tulisannya percobaan .html itu nama filenya. Tapi kalau sudah di refresh, Mas, sudah di refresh. Apa tulisannya di atas itu? Jadi profile, jadi judulnya tadi. Judul halamannya itu berubah, mengubah apa yang ada di tab browsernya. Nggak muncul di dalam bodinya, tidak muncul di dalam halamannya, tapi muncul di dalam tab browsernya. Itu title. Itu materi terakhir untuk pertemuan kali ini. Silakan dilanjutkan lihat pertemuan yang belum Anda lihat ya. Entah mulai dari mana silakan dilihat. Terus yang minggu depan juga ada video untuk pertemuan 3. Silakan juga dilihat sebelum Anda masuk kelas ini biar siap pertanyaannya apa. Ada yang mau ditanyakan silakan disiapkan. Jadi pertemuan depan saya harap sudah siap. Oh, monggo. Siapa tadi namanya? Miftah ya. Nah. Coba dilihat di bawah itu. Sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari. Kayak tadi Anda belum belajar buat gambar atau ya? Gambar gimana cara masukkannya? Dicoba dah. Dicoba ya. Masih ada waktu 6 menit. Coba cari gambar dulu, Mas. Dipilih gambar mana yang mau dianu. Silakan dicari gambar yang mau dipakai. Anda download dari internet silakan. Gambar yang ada di situ yang sudah ada di dalamnya. Itu kan ada picture itu. Biasanya ada gambar bunga atau apa itu. Juga bisa dipakai. Atau gambarnya artis Korea itu di situ. Enggak, ini teman. Copy dimasukkan ke folder yang sama dengan
file HTML tadi. File kodenya tadi Anda simpan di mana, pastekan di situ. Ya, jadi satu folder ya. Yang kanan itu kodenya tadi. Yang kiri itu gambarnya. Nggak harus ya, kiri kanannya bisa bolak-balik tergantung dari penamaan. Pokoknya ada di sana. Kalau sudah Anda di kanan gambarnya itu, di rename gitu. Supaya kita nggak salah, rename. Kalau biasanya bawa sendiri. Supaya Anda nggak salah, kita copy aja nama gambar. Nama gambarnya apa, Anda copy mulai dari depan sampai titik JPG atau titik PNG-nya juga harus di copy. Kalau nggak ada titik PNG, tidak ada titik JPG-nya, nanti nggak akan kedeteksi di browser. Sudah di copy namanya? Nama filenya? Jadi untuk sementara syaratnya harus pada folder yang sama ya. Kapan-kapan kita belajar kalau nggak di folder yang sama gimana. Tapi untuk sementara seperti itu. Dibuka kodenya sekarang. Di bawahnya U itu, di bawahnya adalahnya di mana ya? Adalahnya di bawah ya. Oh iya. Tapi tunggu jangan di copy dulu, nanti hilang. Tidak apa di bawahnya U sampai tulis dulu gambarnya. IMG. Nah, IMG-nya di dalamnya kurung. IMG spasi SRC sama dengan Ctrl V, pastekan di situ. Dipastekan tadi nama gambarnya. Nah, petiknya jangan lupa. Itu petik yang dekatnya enter ya. Boleh pakai petik 1 silakan. Mau pakai petik 2 juga silakan. Sudah selesai, itu toh. Kalau Anda coba, nanti gambarnya muncul. SRC itu apa? Kita bahas minggu depan. Nah, coba di browsernya di jalan. Nggak muncul. SR itu mas, SRC. SRC ya. Surya Raya Citra. Nggak tahu SRC itu apa ya. Nggak apa-apa, besar nggak apa-apa. Bagus justru. Nanti jadinya besar ya. Saya tambahin lagi. Setelahnya SRC tadi mas, coba dilihat SRC. Nah, sebelahnya bisa dituliskan WIDTH, width gitu ya, lebar. Spasi. Antara IMG dengan SRC ada spasi, antara sebelumnya WIDTH juga ada spasi. WIDTH-nya di enter aja, biar nggak ketutup. Nah, enter. WIDTH sama dengan 300. Kalau kita atur WIDTH itu mengatur lebarnya ya. Nanti tingginya menyesuaikan. Ya. Ya, dijalankan di browser. Jadinya gitu. Ya, jadinya ukurannya lebih kecil. Pertanyaannya adalah, Pak, itu kan gambarnya saya maunya gambarnya di bawah, tadi spasi nggak ngefek. Gimana caranya? Kembali ke gambar. Sebelumnya IMG itu, sebelumnya lagi, yaitu Anda tambah kurung buka, BR, kurung tutup. Ya, pas. Jadi BR itu untuk ganti baris ya. Break. Ya, pindah ke bawah gambarnya. Oke, itu aja materinya. Agak ngebut di akhir ya. Agak ngebut di akhir.
Pas jam 9. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Bisa ditanyakan lewat WA. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen bisa absen. Yang sudah bisa meninggalkan ruangan biar diganti teman-teman Anda yang lain. Atau kosong ya saya? Mungkin saya kosong. Jadi ya, jadi. Bisa ngikutin, Mbak. Teman-teman dibantu ya. Kalau nggak bisa tanya ya. Tanya sama Mas Yan. Siapa sih namanya? Candi. Miftah, Akil. Ingatnya itu, Pak. Siapa sih yang lagi? Minggu depan asal lupa. Saya ingat bajunya tahu putih. Yang lain saya. Oke. Coba saya buka. Benar ya. Nggak bisanya gimana? Coba di